Jonathan, pansos kau. Memang saya pansos sama Nikita Mirzani. Kenapa? Kau nggak suka sama Nikita Mirzani? Kenapa semua orang pansos sama Nikita? Karena berarti Nikita itu adalah bintang besar. Dia punya value yang menguntungkan kalian semua. Mending aku. Pansosnya itu memang saya membela kebenaran daripada kalian grup sebelah udah menghina, mengambil keuntungan. Mau apa gitu. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kalian bilang Nikita jahat, Nikita itu pemeras, tapi kok kalian setiap hari membicarakan Nikita? Berarti Nikita itu punya sesuatu, punya value, punya bintang gitu loh, punya aura bintang yang tidak bisa kalian elakkan, tidak bisa kalian tepis itu gitu. Sekarang pertanyaannya begini, grup yang sering-sering nyerang-nyerang Nikita kan, coba nyerang-nyerang Nikita, coba jangan bahas Nikita deh, coba naik nggak? Paling yang nonton 20 biji, paling yang nonton juga itu pendukungnya Nikita yang tidak terima, sayang ya. Jadi jangan so artis kalian, mentang-mentang udah bawain Nikita terus kalian merasa kalian itu udah artis gitu. Yang nonton itu bulai semua, bulai, tahu nggak? Bulayan gitu loh, bulayan semua. Jadi kalian jangan sok-sok bangga gitu, yang follow kalian juga nggak ada gitu. Karena mereka datang ke situ itu cuman bulai aja, karena nggak suka, nggak respect, jijai sama kalian, jijai, tahu nggak jijai? Gitu. Kalau aku mendingan aku pansos, nggak apa-apa aku pansos sama Nikita. Memang karena Nikita memang artis besar, gitu. Nikita itu artis besar. Nah, kalau aku ngomong-ngomong begini, mulai kalian kepanasan, menolak kebenaran, kepanasan, panas. Tuh, aku gini, ini muncul lah basar-basar ini, basar 5.000-an muncul. Betul loh kok, memang betul. Apa yang saya katakan itu betul. Coba kalian lihat, coba cari followers, maka bahas Nikita terus kok, makanya bahas Nikita terus. Nggak, biarin lah, mampir lagi live, biarkan aja di live dengan ininya. Kakak Hans, udah jangan diperdulikan itu, gitu. Sekarang wajar nggak saya ngomong, ya? Masa kau lebih tahu daripada si Laura? Laura yang punya diri, yang punya diri, punya kehidupan, punya pengetahuan tentang apa dirinya. Salah aku ngomong begitu? Masa kau lebih tahu daripada dia? Masa kau lebih tahu dia pacaran dengan siapa? Kamu di mana dengan siapa? Semalam berbuat apa? Masa kau lebih tahu daripada dia? Kau lebih tahu gitu. Sekarang aku ngomong begini kalian marah, grup seberang, ngata-ngatain aku ini itu. Salah aku ngomong begitu. Sekarang misalkan kehidupanku, masa kehidupanku kalian lebih tahu daripada aku sendiri? Aku di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Kalian lebih tahu gitu. Kan akulah lebih tahu diriku, masa kamu lebih tahu? Jadi jangan sok tahu. Kalau enggak sok tempe aja, ya. Sok tempe aja, jangan sok tahu, ya. Karena malu nanti gitu. Oh Yayu, makasih kali loh Yayu menyerang haters yang menyerang aku di sini. Memang kakak awak ini. Ada yang tahu kok tentang diri kita kok. Nggak usah lah Raffi, kok terus kau intip-intip saja saya punya room ini. Bisa nggak Raffi? Nggak kau intip-intip roomku ini terus kau nggak lapor-lapor gitu, kau nggak catat-catat, nggak jadikan pembicaraan gitu loh Raffi. Aku pun nggak pernah ngintip roommu Raffi. Mohon maaf lahir batin ya ini Raffi ya. Sebenarnya kau itu baik Raffi, cuman ini salah pergaulan aja kayaknya ini Raffi ini. Bang, ngoceh mulu nggak capek. Lisnawati, Lisnawati Itiliawati, ya. Aku kasih tahu sama kau, ya. Saya ini live, tahu kau live. Live itu yang ngomong. Kalau saya live terus saya pandang kau pandang saya, nanti kau jatuh cinta. Orang namanya live yang ngomong lah.
Gimana sih? Udah capek ngomong terus. Ya memang tugasku ngomong. PA. Kok lu minoritas? Tidak ada minoritas dan dan segala macam, lu nya aja yang rasis. Jangan pernah ukur rasa nasionalisme seseorang. Kamu nggak usah merasa yang punya tanah. Nenek saya lahir di Indonesia, kakek saya lahir di Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya bela Indonesia dan saya akan mati di Indonesia. Mau apa? Dan saya adalah orang yang nasionalisme tinggi, yang selalu membela orang-orang kecil. Dibanding lu nggak pernah bela apa-apa. Mendingan lu diem deh. Tidur lagi sayang, tidur lagi. Kok ada yang joget live? Siapa itu? Sekarang begini yang ngomong minoritas. Saya tanya sama kamu, apa yang kau pernah bikin di bangsa ini? Apa yang kau pernah bikin di bangsa ini, ha? Apa yang pernah kau selamatkan? Siapa yang pernah kau bela? Ya, udahlah Anton, pergi aja lah Anton. Baser Dajjal. Ya, live nggak harus ngomong, kok bisa joget. Kamu aja lah Raffi, aku nggak bisa kayak gitu. Kau aja lah yang joget. Mungkin kau udah nggak kehabisan kata-kata gitu loh Raffi. Kalau aku nggak akan habis kata-kataku gitu. Nggak habis kata-kataku Raffi. Ya, kalau kau mau joget ya terserah kau aja. Aku udah joget kemarin. Lain-lain kalau pas joget-joget gitu, pas ngomong-ngomong gitu Raffi. Gak usah ajarin deh Raffi. Begitu ya. Giliran orang ngomong begini ganggu konsentrasi. Biar apa? Biar goyang. Biar kebenaran itu tidak terungkap lagi gitu. Sore Maya, capila. Memang harus capila kita ini. Udah, saya nggak mau lihat ya kalian ini, pokoknya saya ngomong ya. Orang yang ulang Raffi memang sengaja di sini memecah belah persatuanku ya. Orang yang mengatakan bahwa Fadel itu korban, itu jelas hoax. Itu jelas fitnah yang kejam, yang sok tahu ya. Soto babat, coto Makassar. Tuh. Karena kenapa? Masalahnya begini, ya. Yang punya hidup itu Laura. Yang tahu itu Laura. Yang Laura dengan siapa, kemana, berbuah hati, berbuah cinta, berbuah apa, mau dilepeh, mau di apa, ya dia juga yang tahu gitu. Ngapain orang lain lebih tahu daripada dirinya orang gitu? Kenapa? Bisa nggak sih satu hari itu tidak menggiring fitnahan? Bisa nggak satu hari itu nggak soto Makassar, soto Lamongan? Bisa nggak sotoy? Ayo kakak awak, bisa nggak gitu? Raffi makan dulu Raffi. Istirahat dulu ya Raffi ya. Nggak sotoy gitu loh, bisa nggak gitu? Izin dulu kok bisa nggak ngidi pipis 5 tali? Nggak usah mulut receh, diem aja kau mulut receh. Lagi merepet kita ini ya. Kalau aku itu nggak bisa aku komal sampai subuh semalam gitu, sesuntuk, karena aku ini orang sibuk gitu loh, ada pekerjaanku gitu. Nggak bisa sesubuh sesuntuk begitu untuk ngomong-ngomong fitnah itu kecil, asap neraka itu panas ya. Jadi jangan gitu, jangan setiap hari seperti itu. No good ya. Udah, teman Koko yang komal sampai subuh, nggak tahu, mungkin mau dapat juara umum kayaknya gitu ya. Terus saya ulang sekali, tojeng banget kok. Iya tojeng, saya ulang sekali lagi ya, buat para orang-orang yang pikirannya itu tidak nyambung alias otaknya kurang setengah ons ya. Aku kasih tahu
ya. Mambel di live-ku, Nikita telepon melalui wartel. Mambel tampakkan di Komal, ya kan? Mambel tampakkan di Komal, nggak boleh itu kok. Kan itu menurutmu itu. Menurutmu kalau kau Raffi dan kau punya saudara-saudara di sana, ya, nafas pun orang salah, nafas pun salah. Ya, ada fasilitas dari rutan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ngapain kau yang sewot? Kau memang begitu Raffi, nggak bagus kau itu. Semua salah. Biarkan aku bersalah di matamu Raffi, selalu kau membenarkan apa katamu Raffi. Rutan itu ada aturan. Kau yang punya aturan apa rutan yang punya aturan? Rutannya aja yang menyediakan fasilitas, kok kau yang kebakaran jenggot? Nikita yang telepon, Mambel yang terima, Komalnya saya, kok kau yang sewot gitu. Kalau ada yang tidak menggunakan fasilitas dengan baik, ya udah urusannya dia gitu. Urusannya dia lah, ngapain? Tapi itu katanya Nikita itu pasti nyuap. Kok orang yang nyuap kok teriak nyuap, maling kok teriak maling. Capek kali hidup capek kali aku ini. Setiap hari ada aja gebrakan kalian. Gebrakan kalian ada aja, ya. Ide apa lagi nih? Nggak lama ini live-nya ini kupalang ini pintu ini biar Raffi nggak biasa masuk. Biar nggak cari-cari ide ke sini gitu loh. Cari ide aja setiap hari ke aku. Nggak boleh kayak gitu Raffi, nyontek namanya itu Raffi. Kreatif lah sedikit Raffi. Tapi kan katanya ada di dalam penjara lumrah kayak gitu kok. Bener nggak? Nggak tahu aku. Nggak tahu aku Raffi. Kalau yang sepanjang sepengetahuanku, kamu tahu, kamu jangan giring. Itu jelas-jelas loh. Di live itu, di video call itu ada mukanya Mambel. Bukan semata-mata Nikita langsung naik Komal. Kamu itu kan nggak buta Raffi. Jadi kamu itu harus menceritakan yang sebenar-benarnya. Gak apa-apa benci. Yang penting sebenar-benarnya. Dedi lagi. Ada Dedi, ada Raffi. Kenapa kalian kesini nyontek terus saya punya ide-ide gitu loh? Bisa nggak sih? Nggak gini. Kau rekam ini Dedi, sok sampai kau masuk ke fitimu, ku blokir kau. Dari kasus Agus Novi ya, Dedi sama si Raffi aku nggak pernah lo blokir. Aku nggak pernah lo jahat sama kalian. Kalian kalau jahat sama aku blokir, gitu loh. Udah nggak usah lah, anggap aja kita nggak pernah bersua-sua ya. Nggak kok, aman, nggak akan rekam.